Bab 123. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Zain tengah bermain bersama ketiga bayinya, seraya menunggu sang istri yang belum juga kunjung pulang. Pria itu mengamati ketiga anaknya bermain, ia dapat menilai sifat ketiganya. Baby Eros adalah bayi teranteng di antara dua kembarannya, sementara Baby Anya bayi teraktif. Berbeda dengan Baby Zidan, bayi itu sedikit pemalu dan juga sangat cengeng. Ia tak bisa bersama dengan orang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Berbeda dengan Baby Eros dan Baby Vanya, dengan siapapun mereka mau. Eki Hicks. Hua. Baby Eros mengambil pasifir milik Zidan, padahal ia pun punya. Mendengar tangisan putranya, Zain menghela nafas pelan. Eros, kembaliin punya adek nak. Bujuk Zain. Baby Eros melengos, bayi itu justru merangkak menjauh. Walau terkadang, ia masih menyeret tubuhnya. Namun, menurut Zain perkembangan anak-anaknya bisa dibilang lumayan pesat. Bentar ya, Dedi ambilkan yang baru. Zain beranjak berdiri, ia mengambil stok lain milik anaknya. Tak lama, ia kembali dan memberikannya pada Baby Zidan. Hoaya. Tatapan Zain beralih pada putrinya, terlihat bayi itu tengah sibuk memainkan bonekanya. Dedi. Zain mengalihkan pandangannya, ia melihat Asril berdiri di ambang pintu. Sepertinya ia baru saja pulang dari sekolahnya. Kemarilah. Pinta Zain. Asril masuk ke dalam kamar adik kembarnya, anak itu turut duduk di atas karpet dan menatap ketiga adiknya yang sedang fokus pada mainan miliknya. Zidan merespon lebih dulu kehadiran sang abang, bayi itu langsung berusaha merangkak ke arah Asril. Walaupun, ia masih sering menyeret tubuhnya. Kenapa Asril meraih tubuh gembul adiknya itu, lalu ia mendudukkannya di atas pangkuannya. Dat, kapan pertunangan Tante Jenna dan Om Ricky? Tanya Asril seraya menatap dadinya itu. Lusa, nanti kita datang ya. Ujar Zain seraya mengusap lembut kepala Asril. Yah, pertunangan Jenna dan Ricky akan dilangsungkan berdasarkan janji yang Lionel katakan saat itu. Tentunya, keluarga merasa bahagia. Zain akan membawa keluarga kecilnya menghadiri pesta pertunangan adiknya yang akan diselenggarakan lusa nanti. Dedi, menurut Dedi, kenapa Tante Jenna mau dengan Om Ricky? Pertanyaan Asril membuat Zain tertawa. Memangnya kenapa? Om Ricky enggak jelek juga, hanya kurang duit aja. Sahut Zain. Bukan soal itu, Om Ricky sifatnya sama seperti Kai. Banyak tingkah, heboh, bisa-bisanya Tante Jenna yang kalem begitu suka sama Om Ricky. Ujar Asril dengan tatapan polosnya. Zain menahan tawanya, pria itu tak menyangka jika Asril akan sejujur ini. Namun, ia paham jika Ricky orang yang humoris. Tapi di balik itu semua, Ricky adalah orang yang sangat dewasa dan Zain memahami karakternya. Om Ricky itu humoris, bukan banyak tingkah. Dia sebenarnya dewasa, baik, gak tegaan. Yah, walaupun banyak tingkahnya sih tapi, masih mending lah ya. Gumam Zain dengan tertawa kecil. Asril menganggukkan kepalanya, ia pun kembali menatap Baby Zidan yang sedang anteng duduk di pangkuannya. Zain mengecek ponselnya, khawatir ada chat masuk dari istrinya. Buk. Asril dan Zain sontak menoleh ke asal suara, terlihat Baby Anya baru saja menarik kursi kecilnya yang mana membuat kursi itu jatuh dan menimpa kaki kecilnya. Baby Anya tak menangis,
bayi itu justru menatap Zain dan Asriel yang memandangnya dengan mata membulat sempurna. Zain sengaja tak buka suara, khawatir putrinya menangis. Perlahan, Zain beranjak berdiri. Ia menghampiri putrinya dan meraih bayi itu dalam gendongannya. Seperti tak ada yang terjadi, raut wajah baby Anya pun kembali ceria. "Usil ya, untungnya Dedi udah biasa sama tingkahmu," gemas Zain. Malam hari, Sea baru saja memompa ASI-nya untuk mengumpulkan stok ASI di kulkas. Terlihat, Zain baru saja keluar dari kamar mandi. Pria itu datang menghampiri istrinya yang sedang menuangkan hasil pompa ASI-nya pada kantung ASI. Melihat ASI yang Sea pompa semakin banyak, membuat Zain mengerutkan keningnya heran. "2 jam lalu kamu baru pompa kan? Kok udah banyak lagi?" heran Zain. Ya namanya juga lagi menyusui, pastilah lagi menghasilkan ASI, sahut Sea dengan singkat. "Bentar ya, aku taruh ini dulu di kulkas," pamit Sea. Zain menganggukkan kepalanya, pria itu memilih naik ke atas ranjang dan memainkan ponselnya. Tak lama, Sea kembali. Dengan santainya, ia menaiki ranjang dan masuk ke dalam selimut. Zain memantau apa yang istrinya lakukan, saat Sea memejamkan matanya pria itu berdecak kesal. "Katanya pagi tadi boleh. Aku udah beli loh," seru Zain dengan tak terima. Sea kembali membuka matanya, dia melupakan hal itu. "Besok aja ya, aku ngantuk banget," ujar Sea yang mana membuat Zain berdecak kesal. "Lah, aku udah effort beli gituan, malah gak jadi, taulah." Zain merajuk, pria itu memunggungi Sea dan memejamkan matanya. Melihat suaminya bertingkah seperti itu, Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya. Zain merasa tempat tidurnya bergerak, tak lama suara pintu kamar mandi terdengar. Perlahan, Zain membuka matanya. Ia menoleh ke belakang dan mendapati sebelahnya kosong. "Tuh kan, bukannya bujuk malah ditinggal. Ish, taulah. Udah effort sampai debat sama ibu-ibu tukang mie satu inyer, malah ditinggal. Taulah, bete aku." Zain kembali menutup matanya, ia memeluk gulingnya dengan erat dan berusaha untuk tertidur. Ceklek. Sea keluar dari kamar mandi, wanita itu berjalan menuju R4 Jang dan menaikinya. Zain merasa ada pergerakan dari Sea, tapi ia tetap enggan membuka matanya. Sampai ketika, dirinya dibuat terkejut dengan tangan yang memeluk P1 tunggangnya. Perlahan, tangan itu naik ke atas dan mengelus D4 bidangnya. J4 Kun Zain bergerak naik turun, tubuhnya mendadak kaku untuk digerakkan. Apalagi, saat merasakan deru nafas hangat di belakang L3 hernya. "Merajuk," bisik Sea. Sontak, Zain membalikkan tubuhnya. Ia langsung mengurung istrinya di bawah. Zain tersenyum melihat istri cantiknya yang sudah berganti P4 kayan. "Kamu sengaja menjahiliku Ham," bisik Zain. "Sebenarnya enggak, aku memang sudah lelah. Tapi, daripada suami berondongku ini merajuk, lebih baik aku menuruti kemauannya. Karena kalau sudah merajuk, akan susah dibujuk," ujar Sea dengan kedipan mata N4 kalnya. Zain tersenyum, ia mulai mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri. "Tok, tok, Dedi Eki, Mommy." Sea dan Zain sama-sama memandang pintu, keduanya terkejut mendengar suara tangis Kai dan gedoran pintu yang sangat kuat. Karena khawatir, Zain langsung beranjak dari duduknya. Pria itu berlari menghampiri pintu,
sementara Sea langsung memakai cardigan miliknya. Ceklek. Zain menunduk, ia menatap Kai yang berdiri di hadapannya dengan air mata yang membasahi pipinya. Bukankah anak itu tadi sudah tertidur? Bahkan, sekarang ini jam 11 malam, seharusnya Kai sudah tidur dari 2 jam yang lalu. Kok belum tidur? Tanya Zain dengan tatapan heran. Hua, tadi udah tidur? Kai lupa kalau becok Bu Guru suruh bawa keltas poligami Hicks. Kai ndak punya. Gimana Dedi? Nanti besok Kai dihukum gimana Hicks? Perkataan Kai membuat Zain menjambak rambutnya. Mana ada kertas poligami buntelaan, yang ada kertas origami. Elah, di toko buku juga banyak. Bisa beli besok, kecuali PR-nya tanaman, greget Zain dengan tatapan frustasi. Seketika, Kai langsung menghentikan tangisnya. Gitu ya. Ya sudah, Kai mau lanjut tidur. Selamat malam Dedi. Kai berbalik, ia kembali ke kamarnya. Zain menutup pintu kamar dengan nafas memburu. Pria itu merasa gemas dengan Kai yang datang mengetuk hanya menanyakan kertas origami. Zain kembali tersenyum, ia pun mulai membalikkan tubuhnya. Sayang ayo Ian. Sayang kok malah tidur. Bab 124. Pagi ini, Sea mengemasi barang-barang si kembar ke dalam koper. Dia dan keluarga kecilnya berencana ke kediaman Salvatore, karena besok acara pertunangan Jenna dan Ricky akan dilangsungkan. Wanita itu sedari tadi sibuk memperhatikan barang-barang apa saja yang harus dibawa oleh si kembar. Sus, nanti kalian bertiga ikut ya buat jaga si kembar di sana. Pinta Sea. Baik Nona. Sahut salah satu dari 3 suster itu. Sea menutup koper setelah memastikan barang-barang yang dibutuhkan sudah ia bawa. Wanita itu pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan melihat apakah suaminya sudah membereskan barang-barang mereka. Sebelum ke kamar si kembar, memang Sea sudah memberitahu Zain tentang barang apa saja yang harus dibawa. Zain udah sele. Zain, kok malah main ponsel sih? Sea terlihat kesal saat melihat suaminya justru asik bermain ponsel, sementara koper mereka masihlah kosong. Lagian juga berangkatnya siang. Ujar Zain seraya mengerucutkan bibirnya sebal. Sejak bangun tidur tadi, Zain merajuk pada Sea pasal semalam. Berangkatnya siang tapi persiapan sekarang, lihat dong jam berapa. Udah semalam ditinggal tidur, pagi ini diomelin. Gerutu Zain segera beranjak dari ranjang. Sea yang akan berjalan menuju lemari sontak menghentikan langkahnya. Wanita itu menoleh pada Zain yang baru akan melakukan apa yang dia suruh. Ya udah, kalau gitu kamu gak usah ikut. Kok gitu? Semalam yang tinggalin aku tidur siapa? Aku yang harusnya marah, kok kamu? Seru Zain tak terima. Sea hanya diam, dia kesal dengan suaminya yang justru tidak peka. Wanita itu segera membereskan barang-barang mereka dengan memasang raut wajah yang datar. Zain hanya diam di pojok ruangan, pria itu terlihat serba salah saat ini. Ingin turut membantu, tapi takut Sea mengusirnya. Tok, Zain. Zain dan Sea menoleh, keduanya menatap Daisy yang mengetuk pintu kamar mereka yang terbuka. Ada papamu di ruang tamu, katanya datang buat jemput. Ujar Daisy yang mana membuat Zain dan Sea saling tatap. Mama Vanya gak ada ngomong apa-apa sama aku. Ujar Sea membela dirinya. Dengan bingung, Zain keluar dari kamarnya dan menghampiri Lionel yang tengah menunggunya di ruang tamu.
Melihat kedatangan Zain, Lionel segera beranjak berdiri dan tersenyum menyambut putranya itu. Sudah siap. Kakekmu minta papa datang menjemput kalian, ujar Lionel. Lagi siap-siap, jawab Zain dengan singkat. Gimana kabarmu dan anak-anak? Tanya Lionel memecah kecanggungan mereka. Zain menganggukkan kepalanya pelan. Baik, sangat baik. Jawab Zain tanpa menatap Lionel. Pria parubaya itu pun terlihat semakin canggung, apalagi selama 6 bulan ini sepertinya Zain semakin menjauh darinya. Bahkan, ketika ditanya Zain akan membalasnya dengan singkat. Hoaya. Keduanya tersentak kaget saat mendengar suara bayi. Zain langsung berjongkok, ia mencari suara yang sangat dirinya kenal. Hoaya. Zain menemukan Anya berada di pojok ruangan, bayi menggemaskan itu tengah memegang bola yang sepertinya dirinya kejar. Aduh maaf tuan, maaf. Saya tinggal buang popok udah hilang. Seru pengasuh yang menjaga Anya, membuat Zain langsung beranjak berdiri. Lain kali dijaga sus, takut keluar. Kalau hilang gimana? Susah dicari dia. Celetuk Zain dengan tatapan kesal. Ia mendekat ke arah putrinya dan menggendongnya. Melihat keberadaan Lionel, Anya mengalihkan perhatiannya pada pria itu. Senyumannya merekah, ia segera mengulurkan tangannya pada Lionel meminta untuk digendong. Zain langsung meraih tangan putrinya, yang mana hal itu membuat Anya kesal. Hoya, Eki. Anya menjatuhkan kepalanya ke belakang, membuat Zain pun terlihat panik. Gak apa-apa, biar sama papa sini. Kamu bantu istrimu bersiap, kita berangkat setelah ini. Pinta Lionel seraya mengulurkan tangannya. Dengan ragu, Zain memberikan baby Anya pada pria di hadapannya itu. Bayi menggemaskan itu menendang-nendang kakinya, seolah ia merasa bahagia berada di dalam gendongan Lionel. Matanya menatap lekat Lionel, senyumannya merekah lebar hingga air liurnya menetes. Kalau gitu, aku tinggal dulu. Pamit Zain. Lionel tersenyum, ia cukup bahagia kini menimang cucunya yang sudah sangat lama tidak ia jumpai. Dirinya pikir, baby Anya akan merasa asing dengannya. Tapi lihat, bayi menggemaskan itu justru menatapnya dengan tatapan berbinar. Nanti Grandpa akan belikan biskuit yang banyak untukmu ya. Ujar Lionel yang mana membuat baby Anya tertawa. Hoaya. Selesai bersiap, Zain langsung membantu istrinya mengeluarkan koper-koper mereka. Sebenarnya hanya menginap 3 hari saja. Tapi, keduanya harus membawa barang-barang si kembar yang tentunya sangat banyak. Termasuk koper Daisy juga, wanita parubaya itu tentu ikut dalam acara pertunangan Ricky dan Jenna. Sudah? Tanya Lionel Sata melihat putranya membawa koper-koper itu ke mobil. Sahut Zain. Sini pak. Biar susnya aja yang gendong. Pinta Sea. Lionel menurut, ia segera memberikan baby Anya pada menantunya. Untungnya, kali ini baby Anya menurut. Bayi menggemaskan itu terlihat sangat ceria saat Suster Ajeng meraihnya dalam menggendongnya. Berbeda dengan baby Eros yang tertidur di strollernya, sementara baby Zidan digendong oleh Sea. Zain, kamu ikut mobil papa aja sama Asril dan Kai. Biar aku naik mobil belakang sama si kembar, apalagi car seat mereka makan tempat. Pinta Sea. Zain menatap Sea dengan tatapan protes, mama ajalah. Bisik Zain yang mana membuat mata Sea membulat sempurna. Sembarangan. Kalau mama Fanya ikut sih gak apa-apa, ini kan enggak. Udah, nurut aja napa sih? Ujar Sea dengan lirikan tajam.
Akhirnya, dengan berat hati Zayn berada di satu mobil yang sama dengan Lionel. Benar saja, sepanjang perjalanan suasana mobil terbilang sepi. Hanya ada suara Kay yang sedang memakai cemilannya, dan juga Asriel yang memarahi adiknya itu. "Awas nanti mules, ditinggal Pak Supir di jalan. Lihat aja," desis Asriel. "Apaan lah abang ini, nanti Kay pingsan gala-gala lapal gimana? Abang mau adeknya ini pingsan hah?" seru Kay dengan tatapan tak terima. "Tinggal ganti adek baru, apa susahnya sih cadel? Abaang, Kay balu makan. Nanti lapal lagi gimana ah? Bikin malah olang aja, helan," gerutu Kay dengan kesal. Zayn hanya menghela nafas pelan mendengar celotehan kedua putranya yang duduk di kursi belakang. Ia pun beralih menatap ponselnya dan berbalasan pesan dengan sang istri. "Kapan kamu mau memanggilku papa?" tanya Lionel yang mana membuat Zayn terdiam mematung. Lionel menegakkan tubuhnya, ia menatap ke arah depan dengan tatapan kosong. Tak ada hari yang tidak papa sesalkan karena masa lalu. Mau menyesal, semuanya sudah terjadi. Bertahun-tahun kita terpisah, hidupmu sulit, itu sudah menjadi hukuman bagu papa sendiri. Sekarang, kamu membenci papa. Apa hukuman ini tidak ada habisnya? Kapan waktu itu tiba? Waktu kamu mau memaafkan papamu yang jahat ini? Zayn hanya diam, ia menguatkan genggamannya pada ponselnya. Pria itu tertunduk dalam, bibirnya keluh untuk mengeluarkan suara. Sementara itu, di kursi belakang, tampak Asriel dan Kay saling berdekatan, keduanya sama-sama memakan jajan yang Kay pegang. "Delama apa ini abang? Sinetron kah? Tukang bubul naik pesawat itu?" Perkataan Kay membuat Asriel menjauh kepalanya, pria kecil itu lalu menghela nafas kasar. "Mulutmu naik pesawat terbang-terbang jadi lebar," desis Asriel. "Abaang." Bab 125. Sesampainya di kediaman Salvatore, Vanya sudah menunggu kedatangan menantu serta cucunya. Wanita itu begitu antusias saat melihat mobil terhenti di depan. Terlihat, Zayn turun dari mobil. Dirinya pikir, sang mama akan memeluknya. Namun, di luar dugaan Vanya justru menghampiri mobil yang ada di belakang dan meraih baby Anya dari gendongan Sea. Baby Anya merasa asing dengan Vanya, bayi itu menatap sang nenek dengan alisnya yang menukik tajam. Bibirnya masih bergerak bebas mengsatu sapa sifir. "Yang dua lagi mana?" tanya Vanya. "Zidane sama mama, Eros sama susternya," terang Sea. Vanya beralih menatap Daisy yang baru saja turun dengan menggendong baby Zidane. Kedua wanita itu saling menyapa dengan senyuman merekah. Tatapan Vanya jatuh pada baby Zidane yang menatapnya dengan tatapan waspada. Saat tangan Vanya akan menyentuhnya, baby Zidane melengos. Zidane anaknya pemalu, nanti lama-lama dia juga hafal sama neneknya, terang Daisy. "Oh gitu, kayak Jenna kecil. Pemalu, gak mau sama siapapun selain orang rumah," sahut Vanya yang tak merasa tersinggung atas penolakan baby Zidane. "Sini Erosnya," pinta Zayn. Sea menyerahkan baby Eros pada Zayn, bayi itu pun tentunya langsung mau berpindah ke gendongan sang dedi. Melihat kembarannya yang digendong oleh sang dedi, baby Zidane pun merengek seraya mengulurkan tangannya. Sayangnya, bukan Zayn yang menyambut ukuran tangannya, melainkan Lionel lah yang menyambut bayi itu ke dalam gendongannya. Melihat sang dedi yang tersenyum padanya, baby Zidane langsung beralih menatap ke arah orang yang menggendongnya. Merasa tak mengenali Lionel,
bibirnya pun mencebik ke bawah bersiap untuk menangis. Lionel segera berjalan cepat membawa baby Zidane masuk ke dalam rumahnya. Hua! Teriakan tangis baby Zidane membuat Sea dan yang lainnya tertawa kecil. Biarlah bayi itu mengenal orang baru. Ma, Sea bisa istirahat di kamar. Perut Sea mual selama di perjalanan tadi. Ujar Sea saat mertuanya mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kamu. Isi lagi. Pertanyaan Fanya membuat Zain dan Sea terkejut. Isi apanya? Proses buat lagi aja belum. Ujar Zain dengan nada sindiran. Sea mendelik sinis menatap suaminya itu. Fanya menghela nafas lega. Syukur deh, kalau bisa nunda dulu ya. Ngurus 3 bayi kembar gak mudah, apalagi ketiganya masih ASI. Kamu juga kan caesar, bahaya kalau hamil jarak dekat. Pinta Fanya. Ya semoga aja seperti itu Ma. Ujar Sea dengan tersenyum tipis. Ya udah, ayo mama antar ke kamar. Jeng Daisy juga yuk. Pasti lelah selama perjalanan. Ajak Fanya pada menantu dan besannya. Ketiganya pun berjalan pergi, meninggalkan Zain dan kedua putranya yang terdiam di tempat. Telus, Kai ngapain? Tanya Kai dengan tatapan polosnya. Mancing. Desis Azril sebelum beranjak pergi meninggalkan kedua pria berbeda usia itu. 4. Acara pertunangan Jenna dan Ricky pun digelar. Acaranya tetap di kediaman Salvatore berdasar keinginan Jenna sendiri. Ricky serta keluarganya pun sudah hadir. Mereka memakai pakaian dengan warna senada dengan keluarga Salvatore. Senyuman Ricky mengembang saat melihat Jenna turun dari tangga. Gadis itu sangat cantik dengan balutan gaun berwarna biru muda. Cantik. Bisik Ricky setibanya Jenna berdiri di sisinya. Acara pun dimulai, sesi acara pertukaran cincin diumumkan. Ricky mengambil cincin yang diserahkan oleh sang ayah dan memasangkannya pada Jenna. Begitupun sebaliknya, Jenna kembali memasangkan cincin pada Ricky. Keduanya tersenyum haru dan menunjukkan jari manis mereka pada kamera. Pasangan Nona Jenna berasal dari keluarga mana? Katanya dari keluarga sederhana. Kok mau ya? Wah iyakah? Padahal banyak pewaris tunggal kaya raya, tapi kenapa Nona Jenna mau dengan pria sederhana sepertinya? Bisik-bisik itu terdengar oleh Radit yang memang berada di dekat keduanya. Tadinya pria itu mau ke kamar mandi, tapi ia malah mendengar bisik-bisik itu. Melihat Radit yang hanya diam saja, Lionel pun segera menghampirinya. Apa toiletnya belum ketemu? Tanya Lionel. Tuan Lionel, mengapa Anda mengizinkan putri Anda menikah dengan pria sederhana seperti dia? Padahal, banyak pewaris tunggal ingin mempersunting putri Anda. Celetuk wanita itu yang mana membuat raut wajah Lionel berubah. Calon menantuku memang bukan pewaris, tapi dia perintis. Pewaris hanya mengandalkan harta orang tuanya saja. Saya butuh pria yang bertanggung jawab, bukan pria yang bersembunyi di belakang nama keluarga. Kamu tahu kafe dan resto yang sedang naik daun saat ini? Itu milik calon menantu saya. Jadi, jangan menilai orang dari covernya saja Nona. Perkataan Lionel membuat ketiga wanita yang tadi merendahkan Ricky mendadak terdiam. Radit terlihat bingung dengan perkataan Lionel, tetapi Lionel segera membawanya menuju ruangan yang ada di dekat panggung. Saat suasana sudah sepi, Lionel menatap Radit dengan tatapan tak enak. Maaf soal tadi, ujar Lionel. Tidak masalah. Saya sudah biasa mendengar perkataan pedas seperti itu. Apalagi, putra saya mencintai anak orang kaya. Saya harus siap mendengar gosip tidak mengenakan.
ujar Radit dengan senyuman tipis. Lionel dan Radit pun keluar dari ruangan itu. Keduanya kembali duduk di kursi mereka. Tuan Roderick naik ke atas panggung. Pria baya itu meraih mic yang MC berikan dan menatap semua tamu undangan yang ada. Selain pertunangan cucu saya juga ingin mengumumkan cucu laki-laki saya. Penerus keluarga Salvatore yang selama ini keluarga kami sembunyikan. Media hanya tahu, cucu pertama saya telah tiada. Tapi sebenarnya tidak. Dia bahkan hidup sampai saat ini dan sudah memiliki 5 orang anak. Kalian tentu tidak asing dengan nama cucu menantu saya yang akan saya kabarkan setelah ini. Zain mendadak gugup, pria itu menegakkan tubuhnya. Ia beralih menatap Vanya dengan tatapan protes. Tapi, Sea segera mengusap bahu suaminya itu yang mana membuat Zain menoleh pada sang istri. Saatnya, kamu keluar dari tempat persembunyian. Emang gak bosen apa jadi suami simpanan terus? Ledek Sea. Cucu saya, Zain Salvatore dan juga istrinya Sea Wiratama. Tepuk tangan menggema, suara bisikan para tamu mengganggu pendengaran Zain. Naiklah, dan tunjukkan dirimu pada dunia. Bisik Lionel seraya menepuk bahu putranya. Sea beranjak berdiri, ia segera menarik tangan suaminya untuk naik ke atas panggung. Lionel dan Vanya bergegas membawa ketiga cucunya yang ada di stroller mereka ke atas panggung. Tak lupa, dengan Asril dan juga Kai. Melihat keluarga kecil itu, semua orang menatap takjub. Apalagi, 3 bayi menggemaskan yang menatap mereka dengan tatapan polosnya. Astaga, kembar 3. Mereka sangat menggemaskan, lihat anak laki-laki itu. Sangat tampan. Bukankah Nona Sea Wiratama sebelumnya sudah menikah? Apa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya dengan mantan suaminya? Bisik-bisik kembali terdengar. Zain pun langsung meraih mic yang Tuan Roderick sodorkan dan menatap para tamu undangan dengan raut wajah yang terlihat serius. Cukup lama saya bersembunyi dari publik, hingga bertemu dengan istri saya yang berdiri di samping saya saat ini. Kami menikah 1,5 tahun yang lalu. Kalian pasti mengenal istri saya, CEO Wirata Group. Siapa yang tidak mengenal wanita cantik berkarir sukses di sebelah saya ini? Ujar Zain dengan mata berkaca-kaca. Ia kembali mengingat pertemuannya pertama kali dengan Sea. Kami dikaruniai anak yang lucu-lucu dan sangat pintar. Istri saya adalah wanita tercantik yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Dia wanita pekerja keras, baik, lembut hatinya, dan penyayang. Umur, hanyalah angka. Perbedaan usia kami terbilang jauh, tapi apa kalian lihat perbedaan jauhnya? Tidak kan? Cinta, tidak terpatok dengan usia. Ujar Zain seraya menatap Sea dengan tatapan penuh cinta. Di saat Zain asik memuji istrinya, Kai terlihat sibuk bertanya pada Tuan Roderick kapan acaranya selesai. Anak itu mulai bosan dengan acara formal seperti ini. Kai, bicaralah. Tiba-tiba Zain menyodorkan mic pada Kai, membuat anak itu terlihat bingung. Apalagi, saat melihat tatapan semua orang mengarah padanya. Konselyo. Semua orang tertawa mendengarnya. Mereka merasa gemas dengan Kai. Namun, tidak dengan seorang perempuan yang berdiri di belakang para tamu. Tatapannya lurus menatap Zain, matanya terlihat berkaca-kaca. Hatinya terlampau sakit, melihat pria dicintainya memperkenalkan wanita yang dicintainya. Sayangnya, wanita itu bukanlah dirinya.